Jadi kakak ini ternyata bukan orang Melayu juga. Cumannya memang kakak ini pandai dalam membahas persoalan tentang negara-negara. Contoh isi proklamasi apa, lambang sila kelima apa, kayak gitu. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Mandela di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan mulai asik lagi bersama dengan mahasiswa pemenang lomba pantun yang dilaksanakan oleh Elikti Wilayah 1 pada saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan mungkin Sobat Mutiara yang sedang menonton pada bingung dan kepo siapa sih kakak narasumber yang akan memberikan pengalaman yang sangat berharga pada hari ini. Mungkin Kak Sylvia bisa memberikan perkenalan diri melalui pantun ini kan kakak kan mana lomba pantun ini, boleh ngasih? Baik, terima kasih Bang Exmin. Burung terbang dengan sayap, perkenalkan nama saya Putri Salpia Harahap dari Teknologi Laboratorium Medis semester 4. Oke, berarti dari program studi Teknologi Laboratorium Medis ini. Oke, Kak Putri ini kan kakak kan menang lomba nih, dan mungkin boleh nggak sih kakak ceritakan ke teman-teman yang sedang menonton kemarin kok bisa terpilih jadi perwakilan nih dari Universitas Harimutara Indonesia? Jadi gini ceritanya itu awalnya kan sebenarnya bukan saya, tapi karena ada halangan kawan saya, jadi saya dipanggil di chat. Awalnya saya gimana ya, jujur aja kalau dalam pantun itu nggak ada sama sekali kemampuan, cumannya ada seseorang yang menjadi motivator saya lah, yang mendorong saya biar lebih maju, lebih bisa lagi gitu. Yang pastinya wakil rektor di kampus saya inilah ya gitu ya. Tapi gini Bang, kalau dibilang tentang perasaan menang gitu, agak kaget. Karena gimana? Karena orang-orang yang di situ itu semuanya saya nampak dari logatnya, itu orang itu semuanya suku Melayu mungkin. Nah, jadi kan Melayu itu kan ciri khas mereka itu kan yang namanya berpantun. Nah, tapi gimana ya Bang bilangnya? Cuman mungkin kita keberuntungan juga ada. Sama satu lagi saya cuman membaca-baca dari Google contoh-contoh kalau umpamanya soal-soal gitu, soal pantun. Awalnya saya mencoba menjawab pantun itu dari kawan-kawan saya. Contoh di rumah. Kalau di rumah itu saya berbicara dengan mereka pantun, mereka jawab walaupun jawab biasa-biasa gitu, ya biasa. Yang penting saya udah latihan, jadi saya lebih mahir dalam menjawab itu. Soalnya kan kriteria lombanya itu syaratnya itu ada 1 menit menjawab, cuman 1 menit menjawab. Jadi saya mencoba dari situnya lah, dari kawan-kawan saya. Apa bisa nggak saya 1 menit, kurang lebih dari 1 menit lah, bisa nggak saya menjawab pertanyaan mereka? Dari pertanyaan pantunnya itu pantun keseharian. Gitu Bang. Seperti kalau bilang ya mungkin dari kemarin juga sempat latih nih pada saat dipilih sama Bapak Wakil Ketua 3 nih, dan Bapak Wakil itu menjadi salah satu motivator makanya kakak bisa ini mewakili Indonesia gitu. Iya, udah pasti itu. Oke. Dan kemarin pada saat ini kan udah pas perlombaan nih, kemarin lawan siapa nih berpantunnya ini? Lawannya itu dari UMN Al-Wasiliyah. Jadi kakak ini ternyata bukan orang Melayu juga. Cumannya memang kakak ini pandai dalam membahas persoalan tentang negara-negara. Contoh isi proklamasi apa, lambang sila kelima apa, kayak gitu. Oke, berarti kalau bilang melawan dari UMN ya, Rusia. Dan selain itu kan ada nggak sih Sasa itu kan Sasa dari UMN, lawan siapa nih? Yang awalnya itu battle antara merebutkan juara 1 juara 2 ya, UMN Al-Wasiliyah ini. Kalau lawan yang kemarin itu kalau saya nggak salah itu dari Pancabudi. Pancabudi. Berarti pertama itu Pancabudi, yang terakhir itu dari UMN ya? Iya. Berarti terakhir UMN. Dan pesertanya itu berapa orang sih Kak? Dari kampus mana? Kalau pesertanya, kalau dari kampusnya saya nggak hafal soalnya kan mereka berkenalannya dengan pantun. Tapi kalau pesertanya itu kalau cewek ada 5 orang, tapi kalau laki-laki ada 11 orang. Berarti kalau lebih banyak dari cowok ya 11 orang. Iya. Dan khusus cewek itu ada 5 orang mewakili dari beberapa kampus di Sumatera Utara gitu. Dan mungkin ada nggak sih yang menurut kakak ada nggak sih kesulitan pada saat perlombaan? Sulitnya itu gini,
Contohnya kan, kayak orang itu bertanya dengan pantun, contohnya saya beli satu pantun lah ya. Dalam meja dalam ruangan ada meja dan ada kursi. Kakakku yang cantik jelita, apa isi proklamasi? Nah, proklamasi itu kan banyak tuh. Jadi kita nggak mungkin menjawab itu. Sementara durasi berpantunnya itu hanya 7 menit. Nah, jadi itulah kesulitannya saya gimana cara menyingkatnya gitu, mensingkat jawabannya itu aja sih Bang. Gitu. Berarti kalau bilang karena panjang juga kan, tapi terbatas sama durasi gitu dan ya mungkin itu kan panjang kan. Terus kakak jawabnya gimana sih kamu? Ya saya jawab dengan kemerdekaan Indonesia gitu aja, isi proklamasi ya tentang kemerdekaan Indonesia gitu. Oke. Kalau bilang ya semua kan mudah nih karena tadi kan percaya diri dan sudah berlatih sebelumnya gitu. Dan gimana sih perasaan kemarin pada saat pengumumannya? Kalau pengumumannya itu kan awalnya gini Bang, ada juga yang bilang juara 1, ada yang bilang juara 2, ada yang bilang juara 1, juara 2. Udahlah aku juara 3 aja lah gitu, soalnya dari wakil rektor bilang menang kalah itu biasa. Nah ya udahlah, habis itu tahu-taunya dikasih tahu sama Pak Jo menang dapat juara 2. Itu aja Bang, kayak agak kaget gitulah, nggak sesuai dengan kemana ya bilangnya, skill nggak ada. Nah, tapi cuman keberanianku aja mungkin yang ada, sama satu lagi ada wakil rektor itulah Pak Johansen lah namanya ya. Pak Johansen inilah yang membuat saya semakin berani sampai-sampai Bang setiap perkataan gitulah, setiap chat jawabnya kami balas pantun, battle kami berdua gitu, kayak gitulah latihannya Bang. Dan ada nggak sih deg-degan kemarin? Yang deg-degannya sih pasti ada, tapi saya percaya diri aja lah. Sama gimana ya bilangnya, saya saking dedekannya Bang, saya itu waktu tampil itu pakai kacamata hitam, biar saya nggak nampak mereka, tapi gimana ya, orang itu bilang nampak nggak ini berapa 2, 10 gitu juri-jurinya kan, biasalah orang itu main-main gitu kan. Jadi tapi setelah babak pertama itu Bang, tapi setelah babak kedua ya biasa aja, enjoy aja aku. Babak pertama itu baru ketar-ketir aku di situ. Jadi kalau bilang ya mungkin awalnya mudah, tapi di akhirnya itu agak susah. Dan ini kan kakak sudah dinyatakan juara di lomba pantun. Dan kemarin pada saat pembagian nilai ini dapat apa aja sih? Kalau dapatnya ada alat elektronik kayak kipas Miyako. Saya mendapat Miyako, terus sertifikat, piala. Nah, berarti terus ada lagi sebagai pendukung penyemangat kami, dapat uang dari pimpinan yayasan ini. Dan untuk kipasnya sendiri dipakai sendiri, dijual kah atau gimana? Disumbangkan kemana kah? Awalnya saya berpikir mau dijual, biar dapat uang ya kan Bang. Tapi kayak gini aku, nanti kalau aku jual nggak ada kenangannya sama aku gitu. Soalnya ini pengalaman pertama gitu Bang. Berarti kalau bilang ya simpan aja dulu kan untuk kenangan gitu. Dan Kak Putri ini kan kalau dibilang kan baru pertama nih ikut pantun. Mungkin selain pantun ada nggak sih yang memang hobi atau misalnya ikut-ikut lomba kegiatan sebelumnya? Kalau dibilang kegiatan Bang, kalau lomba lah ya dibilang, saya pernah lomba pidato, lomba puisi, terus habis itu olahraga gitu. Nah itu lomba nari, itu Bang. Kalau pantun baru kali ini. Baru kali ini ya. Dan itu kan tadi katakan ada lomba puisi, ada lomba apa tadi lagi? Pidato ya. Itu kemarin ngikut lombanya di mana sih? Apakah pada saat kakak berkuliah di Sarah Mutiara kah, ataukah kemarin pada saat SMA, SMP, SD? Baik. Puisi ada di sini, ada pernah di sini, tapi lawannya kampus lain, kayak online gitu, dibikin video. Terus habis itu kalau pidato itu dulu di sekolah saya waktu SMA. Di situ saya wakilan. Terus kalau lebih seringnya lagi waktu SMP. Waktu SMP saya sering dipanggil-panggil puisi gitu. Berarti kalau bilang sudah ada keberanian dari dulu gitu kan untuk mengikuti kegiatan kalian tadi dari SMP mengikuti pidato, SMA mengikuti puisi, dan di Universitas Sarah Mutiara juga mengikuti kegiatan melawan dengan kampus-kampus lain gitu. Dan kemarin pada saat di kampus menang juara berapa sih? Yang itu, yang waktu puisi itu. Nah, kalau itu Bang, gimana ya bilangnya? Nggak menang, cumannya dikasih sertifikat aja. Okay. Sebagai apresiasi dari penelitiannya. Gitu. Oke. Kak Putri, mungkin pengalaman yang sangat berharga untuk teman-teman yang sedang menonton. Gimana sih awalnya kakak yang memang tidak ada basic di pantun, tiba-tiba bisa dipilih sama pimpinan dari wakil rektor
3 untuk mempercayai sebagai perwakilan dari Universitas Mutu Indonesia dan mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh Elit di wilayah 1 Sumatera Utara. Dan alhamdulillahnya kakak bisa dapat juara 2 nih, Iya. mewakili kampus Kampus. kita dan melawan nih dari teman-teman dari kampus lain di Sumatera Utara. Iya. Dan terima kasih Kak Putri, mungkin pengalaman yang bisa didapat juga nih dari teman-teman yang sedang menonton, supaya bisa ke depannya bahwa hobi itu bukan cuma 1, 2, 3, tapi kita bisa meningkatkan hobi lainnya. Iya, Bang. Agar nantinya kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan nantinya yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak nih ke depannya. Dan sebelum bicara, mungkin sampai di sini aja podcast kita kali ini. Saya X Manjala pamit. Sampai jumpa di podcast Sosok Indonesia Podcast Cerdas Beraktar. Sampai jumpa. Bye-bye.